Kalian sering gak sih nemu tontonan yang bagus banget, tapi underrated, alias jarang banget ada yang tahu. Entah karena promosinya yang kurang, atau karena nggak ada fan service-nya, sehingga jarang banget diakui. Jadi ceritanya nih, waktu Minsos lagi nyari-nyari tontonan seru, ketemulah film yang judulnya Golden Kamuy. Awalnya Minsos tertarik gara-gara pemerannya itu si Kanto Yamazaki. Tapi setelah nonton filmnya, wah ternyata ini bener-bener salah satu film yang menurut Minsos wajib banget ditonton. Apalagi buat kalian yang suka dengan cerita-cerita yang mengambil latar belakang sejarah atau latar belakang zaman perang. Hey Sourcer, selamat datang di channel Click Source, dan sekarang kita berada di segmen LMD Let's Movie Discussion. Oke, jadi di segmen kali ini Minsource mau nge-review dan ngasih rekomendasi tontonan yang menurut Minsource ini cukup bagus, yaitu Golden Kamuy. Film ini mungkin jarang banget kalian denger, tapi simak dulu deh penjelasan Minsource kenapa menurut Minsource kalian itu wajib banget nonton film yang satu ini, dan sangat-sangat direkomendasiin banget. Project live action Netflix nih emang lagi banyak banget ya. Setelah kemarin kita bahas City Hunter yang filmnya tuh wow banget, yang itu diangkat dari manga atau animasi jadul. Sekarang di tahun 2024 ini kita kedatangan lagi film adaptasi animasi atau adaptasi manga, yaitu Golden Kamuy. Film ini baru banget dirilis bulan Mei kemarin. Kalau nggak salah, film ini diangkat dari animasi yang tahun 2018 dan manganya sendiri kalau nggak salah tahun 2013 atau tahun 2015. Animasinya sendiri ada 4 season dan berakhir sampai tahun 2022 kemarin. Nah, kalian penasaran ceritanya itu gimana? Yuk lah, langsung kita bahas. Jadi Golden Kamuy ini mengambil latar belakang pada abad 20 setelah perang Rusia versus Jepang. Film ini menceritakan tentang seorang veteran yang bernama Seiichi Sugimoto. Dia dikenal atau memiliki julukan Sugimoto the Immortal alias Sugimoto yang abadi, karena kegigihannya dalam pertempuran, dan dia ini gak gampang mati walau kena luka berat sedikit pun. Jadi setiap dia habis luka, sembuhnya itu cepet. Setelah perang, Sugimoto ini berjuang untuk memenuhi janji kepada temannya yang bernama Toraiji dengan mencari emas untuk menghidupi keluarga teman mereka atau keluarga mereka sendiri ya, karena tahulah ya yang namanya abis zaman perang kan butuh banget uang atau butuh banget emas di situ. Nah, si Sugimoto ini mendengar sebuah legenda harta karun besar milik suku Ainu, yaitu kelompok etnis Hokkaido, yang emasnya ini dicuri oleh seorang yang tidak dikenal, yang nggak diketahui oleh siapapun. Emasnya ini disembunyikan sama orang itu, tapi tempat disembunyikannya itu sangat-sangat rahasia sehingga nggak ada yang bisa nebak di mana emas itu berada. Nah, emas ini bisa ditemukan dengan bantuan peta yang terpecah-pecah menjadi beberapa potongan tato yang ada pada tubuh narapidana yang melarikan diri dari penjara. Dalam pencariannya, si Sugimoto ini bertemu dengan Asirpa, seorang gadis muda asal suku Ainu yang sangat cerdas dan juga tangguh. Asirpa memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hutan dan budaya Ainu yang cukup sangat membantu dalam petualangan mereka. Dari sinopsisnya mungkin kelihatan simpel banget ya. Intinya sih tentang pencarian harta karun. Tapi sepanjang nonton film ini, Minsource itu benar-benar sangat terpukau dan gak nyangka sama plot twist yang ada. Nah, Minsource kan sempat juga nih nyari tahu cerita aslinya dari yang versi animasi ya. Permasalahannya memang dibuat cukup kompleks dan bikin dak-dikduk. Nah, coba bayangin deh, jadi petunjuk harta karunnya itu ada di tato badan 24 orang. Nah, jadi kalau misalnya kita mau nemuin harta karun itu, 24 orang narapidana harus diketemuin buat nyusun petanya. Arahnya nih, biar istilahnya nggak ribet, tiap orang yang bertato itu kalau ketemu bakal dibunuh dulu, terus badannya dikulitin, diambil, jadi biar bisa disusun petanya, kayak dibikin dijahit-jahit gitulah dari kulit manusia. Ini beneran cukup ekstrim banget sih. Nah, soalnya nih ceritanya, si penjahat yang menyembunyikan emas itu, dia itu juga ditangkap sama polisi, dan ketika dia dipaksa untuk ngasih tahu lokasi harta karunnya, dia nggak mau ngasih tahu, tapi dia ngasih petunjuk di tato badan narapidana. Jadi dia ngetato sendiri, terus dia nyuruh 24 orang narapidana itu kabur. Sementara di sini kita belum tahu nasib orang yang mencuri harta karun itu, yang menyembunyikan harta karun itu ya. Nah, lalu si Asirpa nih sebagai peran utama wanita, dia cukup pinter gitu. Dia memilih untuk menggambar peta-peta yang dia temukan dari tato badan narapidana yang dia temui ya sama si Sugimoto. Jadi nggak perlu bunuh orang yang cukup ekstrim, ya kan? Fokus film ini tuh sebenarnya tentang suku Ainu. Nah, kalau misalnya kalian belum tahu, suku Ainu adalah kelompok etnis pribumi yang berasal dari wilayah Jepang bagian utara-utara banget, yang wilayahnya itu hampir deket-deket daerah Rusia, yaitu di bagian Hokkaido dari Kepulauan Kuril
dan Sakhalin di Rusia. Mereka memiliki budaya, bahasa, dan tradisi yang unik, yang cukup berbeda dengan orang Jepang pada umumnya. Suku Ainu memiliki sistem kepercayaan yang kaya dengan dewa-dewa yang disebut dengan Kamui, yang dipercaya mendiami berbagai elemen alam seperti hewan, tumbuhan, dan juga objek tertentu. Ritual dan upacara adalah bagian penting dari kehidupan mereka, termasuk seperti festival Liumante yang melibatkan pengorbanan beruang untuk menghormati roh hewan tersebut. Nah, makanya judul film ini adalah Golden Kamuy. Oh ya, ngomong-ngomong soal pemeran, di sini Kento Yamazaki berperan jadi tokoh utamanya yaitu Sugimoto Saichi. Sedangkan Asirpa ini diperankan oleh Ana Yamada. Untuk pemilihan cast-nya, Minsor sangat suka banget dari mulai make up karakternya yang dibikin seakurat mungkin mirip sama yang di versi animasinya, tapi dibuat make up-nya sangat-sangat real gitu, seperti bekas-bekas mukanya. Jadi bener-bener sangat masuk ke karakternya, masuk akal juga dari segi make up-nya. Minsor juga cukup suka dengan aktor yang memerankan Tsurumi sebagai antagonis di film ini. Actingnya, mimik mukanya, dan make up karakternya sangat-sangat bikin merinding. Nah, yang bikin terngiang-ngiang banget nih adalah scene ketika si Tsurumi nusukin tusuk sate nembus ke mulutnya si Sugimoto. Ya ampun, itu ngilu banget beneran. Gila, Minsor sendiri ya udah deg-degan itu, takut ditusuknya ke mata. Tapi serius bener-bener sangat ngilu. Sosok antagonisnya dia keluar banget. Tapi nih, selain karakter antagonis yang bikin tegang, tentu saja ada karakter yang bikin lucu, yaitu karakter si Raishi yang sangat-sangat ekspresif. Gak hanya di versi animasinya aja, di live action ini karakter si Raishi sebagai salah satu tahanan bertato yang juga menjadi teman perjalanan Sugimoto dan Asirpa, juga bikin film ini sangat-sangat hidup dengan tingkahnya yang cukup konyol. Emang udah jadi ciri khasnya Jepang banget ya kalau lo bikin film atau anime perpaduan antara komedi, thriller, dan juga action pasti jadi satu dan seru banget. Secara plot cerita sebenarnya nggak beda jauh sih. Durasi selama 2 jam lebih ini benar-benar merangkum semua plot cerita satu season dari versi animasinya. Ditambah lagi dengan penjelasan cerita masa lalu Sugimoto saat ia masih berperang, dan juga penjelasan tentang hubungannya bersama sahabatnya yang bernama Toraji. Nah, berhubung Golden Kamuy ini kan aslinya ada 4 season ya kalau kita lihat di versi animasinya. Tapi yang dibikin live action tahun ini itu baru 1 season aja. Nah, yang Minsor suka nih, di akhir-akhir film ini ada banyak kejutan-kejutan post scene credit yang diberikan. Kira-kira total ada 4 atau 5 lah ya. Jadi rasanya pas kita udah kelar nonton, kok ada scene credit lagi? Pas udah selesai kredit yang panjang, kok ada lagi kejutan-kejutannya? Jadi supaya bikin kita tuh penasaran banget sama film keduanya. Apalagi ditampilin karakter-karakter baru, aduh yang bikin penasaran banget pastinya. Hal yang Minsor nggak suka di sini mungkin lebih ke color gradingnya aja kali ya. Menurut Minsor nih, color gradingnya tuh kayak terlalu biru dan kelihatan kurang warm. Tapi sebetulnya hal ini nggak terlalu mengganggu experience-nya Minsor nonton film ini sih. Nah, mungkin segitu dulu aja review dari Minsor kali ini. Film ini benar-benar sangat Minsor rekomendasikan buat kalian yang emang lagi gabut atau yang lagi cari tontonan-tontonan streaming yang seru. Buat kalian yang kebetulan juga udah nonton Golden Kamuy ini, boleh dong di-share ya pendapatnya di kolom komen, kita diskusi bareng. Jangan lupa subscribe channel Klik Source untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Segmen Let's Movie Discussion akan selalu tayang pada weekend. Jadi jangan lupa untuk klik lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi dan supaya kalian gak ketinggalan kalau misalnya segmen Let's Movie Discussion ini udah upload ya. Jangan lupa juga nih, follow juga sosial media kami supaya kalian gak ketinggalan sama update-update berita-berita terkini dan juga mendapatkan konten fresh setiap harinya. See you!